Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Segala puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadanya lah kita meminta, kepadanya lah kita menyembah, dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati teman-teman semua beserta para audiens, para jamaah yang akan berdiskusi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Aditya. Di sini saya sebagai moderator. Juga saya akan memperkenalkan ada beberapa penyaji atau pemateri yang akan mengisi kajian hari ini. Yang pertama yaitu Adinda Nur Fauziah, ada Al-Fitri, ada Alia Muazzah, ada Al-Rizaldi Febrian, dan ada Andita Rayyan. Tema pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini yakni mengenai tentang penyakit pasti ada obatnya. Maka tanpa berlama-lama, pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Teh Adinda, kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Dinda mau menyampaikan materi yang pertama. Dan mohon maaf slide-nya. Di sini ada hadis tentang penyakit hati. Pasti ada obatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadatsana Muhammad bin Musanni, hadatsana Abu Ahmad Zubairin, hadatsana Umar bin Sa'id bin Abi Husaini qala, hadatsani Atha ibnu Abi Rabahi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an ila anzalahu syifaan rawahu Bukhari, yang artinya menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mustanna menceritakan kepada kami, Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Umar bin Sa'id bin Abi Husain, dia berkata, menceritakan kepadaku, Atta bin Abi Rabbah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga penawarnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5679. Selain hadis tersebut, ahli tafsir Al-Quran dari Ibnu Qirot, Kiai Haji Asin Sakoni Muhammad mengatakan penyakit di dalam Al-Quran disebut marobun. Penyakit sendiri terbagi dalam dua macam, yaitu penyakit hati dan penyakit jasmani. Penyakit ini juga pernah menimpa hidup seorang nabi, yakni Nabi Ayub alaihissalam. Penyakit yang bersarang pada raga Nabi Ayub selama 18 tahun lamanya. Tidak ada bagian tubuh Nabi Ayub yang tidak sakit kecuali mulutnya yang senantiasa digunakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 18
penyakit tersebut dengan penuh rasa sabar, Nabi Ayub kemudian memohon kepada Allah agar penyakitnya segera diangkat. Nabi Ayub memohon kepada Allah dengan mengucapkan wa ayyuba idna darabana rabbahu anni masanni yaduruhu wa atan wa anta arhamur rahim. Kata Asin melalui sambungan maaf. Dan ingat kisah Ayub ketika ia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah dititipkan penyakit, padahal Engkau Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Kemudian doa Nabi Ibrahim terkait penyakit tersebut, bagaimana tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa izmaridtu fahuwa yashfihin, yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Begitu juga disebut dalam hadis ma'angzalahullahu da'in illa anzalallahu syifaan, yang artinya Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Jadi setiap penyakit ada obatnya kecuali satu saja, yaitu kematian. Kematian tidak bisa disembuhkan, artinya kalau sudah mati ya sudah, tidak ada lagi kesempatan untuk sembuh atau untuk hidup lagi. Tapi kalau penyakit-penyakit fisik dan psikis ada penangkalnya, kata Asin seperti itu. Obat-obatan ada yang bersifat kimiawi dan herbal. Selanjutnya ada juga penyembuh penyakit dari jalur ruqyah. Asin bercerita ada seorang sahabat Nabi yang terkenal pandai mengobati orang yang terkena penyakit yang terkena sengatan kalajengking. Sahabat tersebut hanya membaca surat Al-Fatihah, namun racun-racun kalajengking tersebut mampu dikeluarkan dari tubuh orang yang sakit. Secara logika, apa kaitannya antara racun yang sudah ruqyah, kata Asin. Tapi inilah pengobatan atas izin Allah tersebut. Begitu juga dengan penyakit yang datang, kata Asin. Tanpa izin Allah seseorang. Semuanya atas izin Allah. Kalau seandainya seorang dengan tawasul membaca kalamullah dengan Fatihah saja, atas izin Allah itu bisa sembuh. Ucap Nabi Muhammad pada saat perang Uhud, wajahnya terluka karena dihantam batu sampai gigi Nabi pun retak dan berdarah. Ketika Nabi SAW pulang ke rumah, oleh Siti Aisyah langsung diberikan obat dengan membakar tikar yang kemudian diberikan minyak. Mungkin cukup sekian materi yang Dinda sampaikan. Dinda kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih materi yang sudah disampaikan oleh Teh Dinda. Selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Kang Febri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator yang sudah mengizinkan saya untuk berbicara. Oke Teh, boleh tolong next. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya yaitu syarah hadis. Ketika menjelaskan syarah hadis ini, Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan beberapa riwayat yang semakna. Di antaranya riwayat Ahmad dari Anas. Sesungguhnya Allah dimanapun menciptakan penyakit, Dia menciptakan juga obatnya, maka berobatlah. Dari sini kita tahu bahwa Allah tuh tidak menurunkan penyakit aja gitu, tapi juga Allah menurunkan beserta obatnya. Kenapa ada beberapa penyakit yang manusia bilang tuh penyakit ini mah nggak ada obatnya, yaitu karena kekurangan atau keterbatasan kita sebagai manusia untuk mencari obat tersebut. Namun ya lambat laun pasti kita menemukannya, seperti contohnya cacar air. Cacar air kan zaman dulu tuh penyakit yang berbahaya dan belum ada obatnya kan. Namun seiring berjalannya waktu, penyakit tersebut sekarang ya jadi penyakit yang biasa aja gitu. Oke, riwayat lain dari Usamah bin Syuraik, berobatlah wahai hamba Allah. Sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan juga obatnya. Kecuali satu penyakit, yaitu tua dan pikun. Dalam lafaz lain, tua dan pikun ini kecuali kematian. Oke, mungkin singkat saja dari saya. Cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Oke, terima kasih kepada Kang Febri yang sudah menyampaikan beberapa penjelasan tadi. Kemudian materi terakhir yang akan disampaikan oleh Teh Andita, kepadanya saya persilahkan. Oke, langsung saja untuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang pelajaran yang dapat dipetik dari hadis. Tadi kan sudah dijelaskan tentang hadis yang menjelaskan setiap penyakit itu pasti ada obatnya, terus juga secara hadisnya juga sudah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tentang pelajaran yang dapat dipetik dari hadis di atas, yaitu bahwasanya Allah telah menciptakan penyakit, tetapi juga sudah menciptakan penawar atau obatnya. Allah juga menciptakan adapun penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya hingga saat ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan manusia dan sebagai pesan dari Allah agar manusia senantiasa belajar dan berusaha mencari penawar lainnya. Memang penyakit dan kesembuhan datangnya dari Allah, namun sebagai manusia apabila ditimpa suatu penyakit, kita dituntut berusaha untuk sembuh diantaranya dengan berobat. Berobat diwajibkan dengan obat-obatan yang halal, tetapi apabila dalam keadaan darurat bisa menggunakan obat-obatan yang kandungannya tidak halal, tetapi harus dikonsumsi dengan dengan sesuai dosis yang telah dokter berikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Anita udah? Sudah selesai dari saya. Oke, terima kasih kepada semua pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan memberikan 3 kesempatan bertanya kepada semuanya. Untuk yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya kasih waktu 5 menit ya. Yang bertanya, maka kesimpulan untuk diskusi bahwa penyakit itu pasti ada obatnya. Kemudian apabila masih ada penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya, maka itu bagian dari kita yang belum menemukan, karena sejatinya semua penyakit pasti bisa diobati kecuali kematian. Serta ketika kita sakit, maka hal yang mesti kita lakukan adalah menyerahkan diri kepada Allah, sabar, dan juga berikhtiar untuk menyembuhkan segala penyakit yang sedang kita rasakan. Dan juga dengan rasa sakit yang sedang kita rasakan, jadikan itu sebagai waktu kita untuk bermuhasabah, karena mungkin kita sakit karena banyak dosa, dan kemudian Allah sayang kepada kita, maka Allah menghapus dosa-dosa kita dengan rasa sakit itu. Itu yang bisa disampaikan untuk diskusi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.